Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, syukron ala bihudurikum. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-7 ya. Kita akan membahas mengenai macam-macam fi'il dalam bahasa Arab. Ya. Tolong dengarkan. Ya, sudah siap? Teman-teman, kita akan bahas ya dari pengertian terlebih dahulu. Oke. Fiil itu adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa ya yang terjadi dalam waktu tertentu. Jadi kata kerja ya dalam waktu tertentu. Ya, ada lampau, sekarang dan akan datang. Ya, dalam bahasa Indonesia juga ada seperti itu, ya, tapi mempunyai perbedaan sedikit. Ya, kalau teman-teman pernah mendengar ya, atau pernah belajar bahasa Inggris, tentunya mendengar istilah past tense, present, sama future. Ya, dalam bahasa Arab pun ada seperti itu. Ya, seperti contoh kata kerja, misalkan bekerjalah. Ya, sedang bekerja atau akan bekerja dan telah bekerja. Ini menunjukkan waktu. Ya, menunjukkan waktu. Ya. Nah, kita akan membahas satu persatu ya mengenai fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Nah, ketiga fiil ini merupakan macam-macam kategori dalam fiil ya atau dalam kata kerja dalam bahasa Arab. Ya, tergantung apa? Tergantung waktu pelaksanaan dan dengan serta sesuai dengan instruksi. Ya. Oke, kita bahas satu-satu ya mengenai yang pertama adalah fi'il madhi atau kata kerja yang dilakukan yang sudah lewat atau telah melampau ya. Jadi ingat teman-teman ya, fi'il madhi adalah suatu pekerjaan atau peristiwa yang pada waktu lampau atau yang sudah dikerjakan ya. Misalkan telah bekerja, telah membaca, telah menulis gitu ya, terus telah pergi gitu ya. Ya, nah ciri-ciri seperti apa kalau dalam bahasa Arab? Ciri-cirinya tampak huruf asli ya, ya dia mengandung huruf A. Misalkan kataba, qoro'a ya. Nah dia di ujung kalimatnya atau di ujung katanya ya sesuai dengan huruf aslinya dia mengandung huruf A ya. Dhahaba, qoro'a, terus kemudian koma ya, terus kemudian nama gitu ya. Ya teman-teman, kita lihat nanti kita akan lihat di bentuk-bentuk fiilnya seperti apa ya. Nah tadi kataba ya, jalasa ya, kataba telah menulis, jalasa telah duduk, koma telah berdiri ya. Nah bentuk-bentuknya ketika dia fi'il madhi ya, fi'il madhi kalau dia dibarengi kata dhamir ya, teman-teman sudah belajar dhamir ada 14 kata dhamir dalam bahasa Arab ya. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antuna, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, jika fi'il madhi ya bertemu dengan kata ganti, nah ya di ujung kata dari fi'il madhinya itu disesuaikan ya. Kataba ya, untuk huwa itu tidak ada perubahan sama sekali seperti bentuk aslinya. Ketika hiya itu katabat ya. Terus anta katabta ya, anti katabti ya. Kemudian nahnu misalkan katab. Nah, kalau ana katabtu ya, nanti
dia dalam pertemuan sinkronus ya kita akan bahas bagaimana bentuk fi'il madhi jika bertemu dengan dhamir ya gitu ya. Oke, kita contohkan ya dalam bentuk kalimat di fi'il madhi ya. Dakhaltu al-masjida, dakhalti al-masjida ya. Dakhaltu al-masjida, saya telah memasuki masjid ya. Dakhalti al-masjida, kamu perempuan telah memasuki masjid ya. Bentuk lain, contoh lain misalkan fatahal waladu al-baba, fatahal waladu al-baba ya. Arsala Ahmadu risalata ya, Ahmad telah mengirim surat. Fatahal waladu al-baba, anak itu telah membuka pintu. Fatahal waladu, fatahal dia bentuk aslinya fathah yang huruf a ya, fathah itu ya. Al waladu dia amilnya ya gitu ya. Nah ini kalau al waladu itu diganti dengan kata dhamir ya misalkan dakhaltu masjidah, kalau begini gimana gantinya ya, fatahtul al-baba ya. Jadi walad Ahmadnya itu diganti dengan dhamir. Ini contoh yang tidak disebutkan namanya, tidak diganti sebagai dhamir ya. Coba kalian cari bentuk-bentuk atau contoh-contoh lain ya dalam fi'il madhi. Oke, paham ya? Sekarang kita akan membahas mengenai fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari masa sekarang ya. Artinya apa? Artinya kata kerja yang dilakukan ya masa sekarang atau akan datang. Nah ini yang punya perbedaan sedikit. Kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tentunya kalian mengenal present dan future. Nah dalam bahasa Arab fi'il mudhari itu mengandung masa sekarang dan akan datang. Ya biasanya ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dimulai dengan huruf mudhari'ah. Nah, diingat teman-teman, mudhari'ah itu ada 4, alif, nun, ya, ta. Ya, alif, nun, ya, ta. Seperti apa bentuknya? Kita lihat di sini. Nah, kalau tadi dalam fi'il madhi dia bentuk aslinya ya, dia akan berubah di akhir katanya ini berubah berubah di depan. Ya, kalau bedanya kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari itu kalau fi'il madhi itu di belakang ya, kalau fi'il mudhari itu di depan. Beda. Contohnya seperti apa? Taf'alu ya, taf'ali, yaf'alu, taf'alu ya. Jadi huruf mudhari'ahnya huruf ta ya, huwa huruf mudhari'ahnya huruf ya. Jadi yaf'alu. Bagaimana jika anak ya pakai alif ya, af'alu. Kalau nahnu seperti apa? Nahnu, naf'alu. Jadi ada tadi mudhari'ahnya ada alif ya, ta dan nun. Jadi bagaimana ya, nanti kita akan teman-teman lihat contohnya. Jadi yang membedakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari, bentuk aslinya itu akan berubah. Fi'il madhi itu di belakang dan fi'il mudhari itu di depan ya. Kita lihat contohnya dalam bahasa Arab ya, dalam bentuk kalimat yaktubu, yaftahu, yursilu, yusa'idu. Yaktabu akan menulis ya, dia akan sedang menulis, atau yaftahu dia akan atau sedang membuka. Ya yursilu dia akan mengirim atau sedang mengirim ya. Yusa'idu dia akan membantu atau akan membantu atau sedang menolong ya. Yaftahul waladu al-baba ya. Kalau tadi fatahal waladu
al-baba itu contoh dari fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari, yaftahul waladu al-baba. Ya, yursilu Ahmadu risalata. Jadi yursilu Ahmadu risalata. Ya, Ahmad sedang mengirim surat. Oke. Kalau perempuan seperti apa? Tursilu Fatimatu risalata. Ya, Fatimah sedang mengirim surat. Itu untuk contoh-contoh dalam fi'il mudhari. Ya, ingat, dia fi'il mudhari itu contohnya dia di awal kata ya ada huruf mudhari'ah di kata kerjanya. Ya. Oke. Kita lihat di bentuk fi'il amr selanjutnya. Fi'il amr itu kata kerja. Ini sesuai instruksi. Jadi bagaimana pembicara ya sebagai orang yang memerintah ya, mutakalimnya yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab sebagai lawan bicara atau orang yang diperintah. Nah, dalam bahasa Arab itu fi'il ya ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr ya, itu atau kata kerja. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Mendapatkan nun taukid. Ya, menunjukkan perintah. Nun taukid itu apa? Nun taukid itu nanti kita lihat contohnya ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Ya, taukid itu artinya bentuk penegasan. Jadi pembicara itu secara tegas ya meminta atau memerintahkan kepada lawan bicara untuk dilaksanakan perintahnya. Oke, kita lihat contoh di sini ya. Contoh fi'il amr. Tulislah ya, bukalah, kirimlah, bantulah, itu bentuk contoh fi'il amr ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk dilaksanakan bagi mukhatabnya, bagi pendengarnya ya. Uktub ya, iftah, arsil, sa'id ya. Itu bentuk dari fi'il fi'il amr. Uktub. Jadi ada ada namanya sukun taukid di sana ya. Contoh dalam fi'il amr ya dalam bentuk kalimat iftah al-baba ya, arsil risalata ya Ahmad, kirimlah surat itu wahai Ahmad ya. Nah, teman-teman ya, nanti kita akan lebih detail menjelaskan itu di pertemuan sinkronus ya. Terima kasih ya sudah melihat video pembelajaran kali ini ya. Kita akan bertemu di pertemuan sinkronus ya secara lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.